Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kembali jumpa dengan saya, Puji Wibowo. Kali ini kita akan membahas materi penting di dalam akuntansi biaya 2, yaitu berkaitan dengan budgeting dalam sebuah proyek. Ya, kita tahu materi tentang PERT, ya, PERT, ya, Project Evaluation and Review Technique ini ya. Ini bagian dari materi cash budgeting ya, di mana kita bisa coba mengalokasikan anggaran di dalam sebuah proyek. Ya, kita tahu namanya proyek itu kan luas ya. Misalkan kita proyek bangun rumah susun, proyek bangun jembatan, yang butuh waktu lama, butuh resources banyak, sehingga perlu perencanaan. Dan namanya perencanaan itu kita harus tahu nih tahapan-tahapan aktivitas ataupun kegiatan itu apa saja. Dan di setiap aktivitas itu pasti membutuhkan biaya tiap harinya. Nah, dengan ilmu PERT ini berkaitan dengan akuntansi biaya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang timbul dan berapa nilainya di dalam setiap aktivitas itu, sehingga nanti kita bisa tahu kira-kira proyek ini bisa diselesaikan paling cepat berapa lama, berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan. Plus berapa uang yang harus dikeluarkan atau kita alokasikan dalam penyelesaian proyek itu. Itu satu. Kedua, dengan kita menguasai ilmu teknik manajemen proyek seperti ini, maka insya Allah teman-teman juga akan memahami bagaimana suatu skenario kita desain agar proyek ini bisa kita percepat dengan tambahan biaya seminimal mungkin. Nah, gunanya itu ya. Makanya di sini kan ada beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui ya. Misalkan nanti kita mengenal ada namanya time estimated ya. Time estimated itu apa? Time estimated itu diperoleh dari apa? Sebuah formula yang namanya ada time most likely, ada time optimistic ya, ada time pessimistic. Ya, jadi namanya time estimated ini harus dicari dulu dari hubungan antara time-time ini. Saya jelaskan yang ini dulu ya, sambil mereview materi kita yang kemarin. Yang namanya time most likely adalah optimisme. Kira-kira waktu itu besar kemungkinan akan berlangsung sekian minggu, gitu ya. Kalau time optimistic itu waktu paling cepat yang kita perkirakan ya. Sedangkan time pessimistic adalah waktu paling lambat yang kita perkirakan untuk menyelesaikan tiap aktivitas-aktivitas ini ya. Dan untuk mencari time estimated, kita tahu rumusnya adalah time optimistic ditambah 4 kali time yang most likely, ditambah time pessimistic dibagi 6. Itu rumusnya kemarin gitu ya. Oke. Ini ya, ini sebuah perusahaan, taruhlah namanya ini ada Doniban ini, punya proyek seperti ini nih. Ini adalah aktivitas-aktivitasnya dari A, B, A, C, segala macam sampai IL. Oke. Dari sini teman-teman juga dapat informasi mengenai waktu-waktu tadi ya. Dan biaya aktivitas normal per minggu. Ini nilainya per minggunya ya, sehingga kalau nanti Anda diminta menghitung ini misalkan total keseluruhan biaya, maka Anda harus cari nih, tiap aktivitas ini time estimate-nya berapa minggu, biaya per minggunya sekian, berarti tinggal Anda kalikan. Nah, itu ya. Oke, ini tentang informasi dalam soal. Lalu tidak kalah pentingnya di sini, ada kolom tentang waktu crash maksimum. Waktu crash adalah berapa lama tiap aktivitas ini bisa dipercepat. Ya, misalkan di sini kan ada time most likely-nya 3, optimisnya 2, pesimisnya 4. Kira-kira untuk aktivitas A sampai B ini bisa dipercepat paling lama berapa minggu? Oh, ternyata cuma 1 minggu. Bisa dipercepat kegiatan 1 minggu dan dapat tambahan biaya extra cost-nya adalah 800.000. Ini ya. Kemudian yang AC bisa dipercepat dalam 3 minggu, per minggunya 725.000. Kalau AD udah mentok nih nggak bisa dipercepat. Ya, nggak bisa dipercepat. Dan seterusnya kita bisa baca ini. Nah, nanti di sini juga berkaitan dengan pertanyaan nomor 4. Perusahaan kalau dituntut untuk mempercepat waktu proyek agar selesai dalam 15 minggu, kira-kira tahapan mana nih yang bisa dipercepat, dan ketika tahapan bisa dipercepat itu butuh ekstra uang, ekstra cost berapa? Kira-kira soalnya gitu ya. Jadi kalau nanti berkaitan dengan paling ya yang ditanya maksudnya nggak jauh-jauh dari ini ya. Dari time estimated, kemudian ada earliest time allowable, yaitu
waktu paling cepat bisa dimulai, ya. Dengan catatan pekerjaan yang lain juga bisa mulai pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau earliest time allowable nanti ngelihatnya adalah waktu-waktu yang sebelum di titik aktivitas itu. Mana yang paling lama itulah namanya earliest time allowable. Sementara kalau latest time allowable adalah hitungnya dari nanti dari berapa lama waktu jalur kritisnya dikurangi dengan kegiatan-kegiatan setelah titik aktivitas itu. Yang paling kecil mana, itulah yang akan menjadi latest time allowable. Nanti kita akan lihat di pembahasan. Nah, slack time adalah selisih antara earliest time allowable dan latest time allowable. Ini. Terus nanti diminta merupakan jalur kritis. Jalur kritis itu apa sih? Jalur kritis itu adalah jalur dari rangkaian aktivitas yang kalau sampai jalur itu mengalami keterlambatan saja, maka sebuah proyek ini akan mengalami keterlambatan secara keseluruhan. Maka kita sebut dengan jalur kritis. Kita tahu bahwa namanya kesuksesan penyelesaian proyek kan bisa dinilai dari beberapa indikator ya. Pertama dari waktu penyelesaian, apakah dia tepat waktu atau tidak. Makin cepat dia dari jadwalnya, makin bagus. Kemudian dari sisi biaya, kira-kira sesuai dengan anggaran enggak? Makin bisa dia tekan anggarannya, makin bagus itu proyek, tanpa mengorbankan indikator ketiga yaitu tentang kualitas proyek itu sendiri. Jadi di sini kita bicara tentang tiga hal itu. Ya, dari sini maka kita coba bedah nih kira-kira untuk menyelesaikan persoalan ini gimana ya. Mari kita buka di sheet berikutnya. Teret. Nah, di sini tadi aktivitas-aktivitas kan kita taruh semua di sini ya, Mbak, Mas. Activity. Oke. Kita taruh. Kita tebelin aja. Nah, nanti udah kita jembreng tadi AB, AC, AD sampai IL ya. Kemudian ini adalah time most likely, time optimistic, time pessimistic, ini time estimated. Time estimated gimana rumusnya tadi? Saya bilang ya. Rumusnya adalah time optimistic ditambah time pessimistic ditambah 4 kali time most likely-nya yang kira-kira paling mungkin ya, paling realistis ya, dibagi 6. Sehingga ini kalau pakai Excel kan gampang tinggal dong. Ya, tapi nanti kalaupun Anda ngitung pakai tulisan tangan juga bisa cepat ya. Ini kan hitung-hitungan sederhana. Sehingga ini time estimated juga menjadi time waktu patokan kita. Ini sama sebenarnya ya. Ya, ini normal cost per minggunya ini. Oke. Ya, total ini. Jadi ini adalah menjawab soal yang nomor 1. Diminta menghitung time estimated tiap-tiap aktivitas. Oke. Jelas ya, gampang ya rumusnya pokoknya tuh. Jadi yang time yang most likely yang realistisnya adalah yang dikalikan 4, sementara yang optimis sama pesimis masing-masing dikalikan 1, dibagi dengan penyebutnya adalah 6. Nah, soal nomor 2 adalah Anda diminta apa tadi? Coba kita lihat lagi di sini. Baru time estimated ya, baru masih nomor 1 nih. Kemudian release time allowable. Nah, jadi kita jembreng di sini tadi ya, release time allowable, latest time sama slack time. Jadi untuk menghitung release time allowable maupun latest time dan slack time, maka kita tetapkan dengan event. Event artinya di titik-titik itu tuh seperti apa ya? Sebelum ke sana, ya. Ini kan harusnya dari gambar-gambar ini kan teman-teman bisa mulai gambar ya. Aktivitas-aktivitas ini gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini nanti. Nah, A, B, C segala macam. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya yang time estimated kita tulis di tengah-tengah sini. Aktivitas A, B 3 minggu, B, C 4 minggu, E, F 5 minggu, dan seterusnya ya. Ini namanya time estimated. Kemudian kalau Anda diminta menghitung time earliest allowable, maka ini yang kita tulis di angka awal, kemudian yang time latest di angka akhir. Yang di bawahnya adalah slack time. Jadi cara nulisnya seperti itu ya. Earliest time, latest time, di bawahnya adalah slack time. Nah, bagaimana cara kita menghitung itu? Misalkan di titik A kan berarti nggak ada kan, di titik awal, dan di titik L, titik akhir adalah berarti antara earliest sama latest time-nya sama-sama 20 ya. Dari mana angka 20 ini?
Kan dari ngitung ini. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 ya, tambah 3 jadi 20 minggu. Oke. B misalkan, untuk mengetahui time release-nya dari mana? Ya, kira-kira aktivitas sebelum di event B ini, di titik B ini apa? Oh, aktivitasnya A, B, Pak, selama 3 minggu ya. 3 minggu inilah ini merupakan release time. Kemudian E, yang sebelum E ini aktivitasnya apa? A, B, dan BE. Jadi 3 tambah 4, 7 minggu. Ya. Nah, yang agak susah adalah perlu pemikiran kalau di titik D ini misalkan. Titik D ini didahului oleh aktivitas A sampai D 3 minggu dan didahului oleh AC 2 minggu dan CD 4 minggu. Yang kita pilih yang mana, Pak? Antara AD yang 3 minggu dan AC CD yang 4 minggu. Totalnya adalah 6 minggu. Yang kita pilih adalah yang paling lama. Loh, kok bisa gitu? Bisa. Karena kalau Anda pilih AD, release time-nya 3 minggu, maka Anda nggak bisa mulai D ini, meskipun di minggu yang ketiga, di akhir minggu ketiga. Kenapa? Karena aktivitas AC sama CD kan belum selesai. Anda nggak bisa memulai. Ya. Syarat kita bisa mulai di titik ini kan kalau aktivitas AD selesai, aktivitas AC dan CD selesai. Sehingga kita cari yang aktivitasnya lebih panjang. Itulah kalau cara mencari yang time release ya. Kalau mencari latest-nya, kita harus tahu dulu nih, dari A sampai L ini butuh berapa lama? Oh, maksimal butuh 20 minggu, Pak. Berarti 20 minggunya ini nanti akan dikurangkan dengan aktivitas setelahnya. Ya, misalkan H ya. H ini latest time-nya berapa? Tinggal 20 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 13. Ya. Terus yang 8 ini dari mana, Pak? Dari ini. Yang sebelumnya kan 2 tambah 3 tambah 3, 8. Ini ya. Gampang ya, Mbak, Mas? Dengan cara seperti itu, maka kita akan dapati angka ini. Event A, B, C, D, E, F ya. Sampai event L, kita akan bisa ngitung earliest time, latest time, dan slack time-nya ya. 3, 7, sisanya adalah 4. 2, 2 saja adalah 0. Nah, ini udah ketahuan semua kan? Nah, biasanya yang nggak ada slack time-nya ini, inilah yang nanti akan ditetapkan sebagai jalur kritis. Oke, ini yang tentang hitung-hitung waktu clear ya. Nah, sekarang nomor 2 berkaitan dengan menetapkan jalur kritis. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, jalur kritis adalah jalur rangkaian aktivitas yang paling lama yang mana. Itu jalur kritis. Karena kalau sampai ini nggak selesai, sampai ini telat, maka udah bubar tuh, proyek akan bisa dinilai tidak berhasil sepenuhnya karena molor penyelesaiannya ya. Nah, dari gambar yang tadi kita tayangkan di sini, teman-teman bisa melihat bahwasanya ini ada beberapa kemungkinan ya. Dari jalurnya misalkan A, B, E, F, I, L. Ini berapa totalnya? Kemudian A, C, G, H, I, L. Berapa totalnya? A, C, D, I, K, I, L. Ini ya. Ini sebenarnya teman nanti bisa kita tahu masing-masing itu berapa total waktu penyelesaian ya. Nah, setelah lihat gambarnya, kita tahu ada beberapa jalur yang mungkin, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Jadi ada 5 jalur yang akan dilalui untuk menyelesaikan proyek dari titik A sampai titik L. Yaitu pertama misalkan jalur A, B, E, F, I, L ini akan memakan waktu 17 minggu. Kemudian A, C, G, F, I, L 13 minggu dan seterusnya ya. Dari mana penjumlahan ini? Ini dari time estimated tiap-tiap aktivitas. Dari A sampai B berapa minggu, B sampai E berapa minggu, E sampai F berapa minggu, sedemikian rupa sampai I sama L berapa minggu, totalnya 17 minggu. Ini kita lakukan hal yang sama di tiap-tiap jalur ini, dapat angkanya. Akhirnya kita tahu bahwasanya waktu terlama adalah di jalur A, C, D, J, K, I, L. Inilah yang kita sebut dengan critical path, jalur kritis. Tuh, gampang ya. Jadi di jalur ini kita pastikan, pasti di jalur itu nanti ciri khasnya adalah slack time-nya pasti 0. Karena jadi nggak ada ruang buat dia untuk bergerak. Dengan skema seperti ini. Beda nanti kalau ada crash time ya, ada crash time berarti justru jalur kritis yang akan kita bidik terlebih dahulu untuk bisa kita pangkas waktunya. Tuh, ini tentang apa tadi? Critical path. Nah, jelas sampai sini ya, Mbak, Mas? Nah, pertanyaan ketiga adalah hitunglah total keseluruhan biaya untuk perencanaan proyek ini. Berarti biayanya kan ini ya.
Tinggal kita tahu tadi AB itu berapa minggu time estimated-nya dikalikan biaya normal per minggunya ya. Keluarlah angka yang ada di tabel-tabel ini ya. Teret. Nah, normal cost per week ya. Oke. Misalkan ini A sama B ya. A ke B time estimate-nya adalah 3 minggu. Biaya normalnya per minggunya adalah 500.000. Sehingga total biaya normal untuk menyelesaikan aktivitas A sampai B ini adalah 1.500.000. Oke. Kemudian contohnya lagi, ini misalkan apa nih? EF. EF itu time estimate-nya adalah 5 minggu. Biaya per minggunya adalah 700.000. Sehingga total biayanya untuk EF adalah 3.500.000. Ini kita lakukan terus. Ini jadi dihitung semua ini masing-masing ya. Jadi jangan terpaku sama jalur kritisnya saja ya. Semua jalur ya, semua aktivitas ini kita hitung anggarannya gitu ya, sehingga menghasilkan angka 35.612.000. Ini kira-kira total biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek ini. Jelas ya Mbak, Mas? Gampang toh? Oh, gampang kalau sampai sini. Nah, begitu soal berikutnya, ini harus hati-hati. Perlu kesabaran, yaitu ketika teman-teman diminta menyelesaikan ini. Mempercepat proyek agar rampung dalam waktu 15 minggu. Nah, ini dia. Apakah ini impossible? Wah, ini benar-benar impossible mission atau tidak? Dari time jalur kritisnya tadi adalah waktunya paling lama adalah 20 minggu, artinya kita bisa menyelesaikan 20 minggu itu gitu. Seluruh aktivitas selesai 20 minggu itu. Sekarang suruh madetin sampai 15 minggu, ditantang itu bisa nggak? Dengan catatan, pasti kalau kita padetin kan kita butuh tenaga kerja lebih banyak nih di tiap-tiap aktivitas itu. Pasti butuh extra cost, extra money. Nah, kira-kira tambahan biayanya paling minim tuh yang berapa, itulah yang akan kita pilih. Jadi dari beberapa alternatif jalur tadi, kita nanti identifikasi mana-mana bisa kita pangkas sesuai dengan informasi di sini ya. Ini kan tidak semua aktivitas bisa dipangkas ya. Yang 00 ini artinya aktivitas itu tidak bisa dipangkas lagi. Jadi kalau satu, misalkan, AB bisa dipercepat 1 minggu, gitu ya. Dengan biaya percepatannya adalah 800.000 per minggu. Kemudian AC bisa kita percepat sampai 3 minggu, dengan biayanya adalah 725.000 per minggu. Ini cara bacanya gitu ya. Nah, ini ketantangannya di sini nih. Dari 20 minggu, dipadatin, diperpendek menjadi 15 minggu. Nah, berat kan? Berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mari kita lihat ya. Oke. Teret. Nah, sekarang kita lihat di sini caranya gimana Pak? Cara untuk bisa identifikasi aktivitas mana saja yang sebaiknya kita perpendek dan berapa biaya yang harus kita pilih untuk memperpendek aktivitas itu. Yang pertama adalah karena tadi dari 20 minggu dipadatin jadi 15 minggu, kan 20 minggu kan jalur kritisnya ya. Maka langkah pertama kita adalah kita pilih ya otomatis jalur yang di atas 15 minggu. Mana? Ya. Itu yang akan kita perpendek. Karena kalau jalurnya sudah di bawah 15 minggu atau maksimal 15 minggu kan nggak perlu kita perpendek lagi. Ya, ini kayak ini nih, kayak ACGFIL kan 13 minggu. Dan ACGHIL 14 minggu. Jadi 2 jalur ini nggak perlu kita perpendek lagi. Buat apa diperpendek? Toh dia selesainya juga masih di bawah 15 minggu. Jadi istilah Jawanya muspro. Sia-sia. Nggak perlu diperpanjang. Ya, udah selesai itu ya. Kita fokus di aktivitas untuk yang jalur ABEFIL 17 minggu. Dan ini juga 17 minggu, 20 dan 17. Ya, kita pilih itu. Mari kita lihat. Jadi setelah kita pilih tadi yang di atas 15 minggu, kita dapat ada berapa jalur nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jalur. Dari 4 jalur, kita cari dulu yang longest path. Jalur yang paling panjang yang mana? Otomatis yang jalur kritis. Jalur kritis ada tadi kan ada 20 ya. Dari 20 ini, kira-kira kita bedah satu-satu, itu mana yang bisa kita perpendek. Ya. Jadi kita pilih yang paling panjang dulu adalah jalur kritis A, C, D, J, K, I, L. Kita bedah satu-satu. Kita petanin satu-satu istilah Jawa ya. Berarti longest path-nya kita bedah dari aktivitas AC dulu. AC bisa nggak diperpendek? Oh bisa Pak sampai 2 minggu. Oke, total cost per-nya 725. Kemudian CD, ini sudah saya ambil dari soal yang di atas ya Mas. CD bisa diperpendek sampai 2 minggu.
itu per minggunya 1.300.000, DJ 1 minggu 1.100.000, ini semuanya kita lihat. Nah, dari tambahan-tambahan biaya ini, mana sih yang kira-kira paling menguntungkan buat perusahaan? Yuk, mana? Ini kan kandidatnya kan, kandidat kita lihat yang bisa dipotong paling banyak ini AC sama CD ya. Karena sama-sama bisa dipotong 2 minggu, bisa dipercepat 2 minggu. Tapi kita lihat, kalau CD per minggunya 1.300.000, AC biaya tambahannya per minggunya 725.000. Kira-kira kita pilih mana? Benar sekali. Pilih AC dong. Masa pilih CD? Ngapain? Itu biayanya lebih banyak ya. Jadi kita pilih jalur AC akan kita perpendek atau kita percepat selesai dipangkas 2 minggu. Ya, dipangkas 2 minggu. Dan per minggunya kita butuh tambahan biaya 725.000. Sehingga kita sudah dapat tambahan biaya 1.450.000. Inilah jalur yang kita sebut dengan jalur recommended. Yang akan kita rekomendasikan untuk kita perpendek. Ya, ini tahapan pertama. Nah, setelah kita milih jalur AC yang diperpendek, maka kita dapat nih, setelah crash time tadi yang pertama, sekarang kita bedah. Dari crash time yang pertama ini, kita tahu, tadi kan diperpendek kan AC-nya ya, AC ya. Setelah AC diperpendek, dampaknya kemana? Oh, ternyata AC tidak hanya berdampak untuk jalur kritis. Jalur kritis tadinya kan, apa namanya, AC, gimana tadi? Ini ya, ACDC, KIL ya. Ya, oke. Ini kan tadinya banyak nih ya. Setelah dipotong 2 minggu, maka ini harusnya dipotong jadi 18 dulu ya. Nah, dipotong 18. Minus AC. Kalau dipotong AC kan dia jadi 18. Nah, AC yang di atas ini, yang tadinya dia 17 minggu, jadi tinggal 15 minggu. Ya, ini ya, jadi 15 minggu. Oke. Jadi yang jalur ini udah beres ini Mas, Mbak. Ya, jalur ini udah beres. Karena setelah AC-nya dipercepat 2 minggu, dia waktu penyelesaian untuk jalur yang A, C, G, H, K, I, L adalah 15 minggu. Jadi udah aman, dia udah aman, udah nggak usah diotak-atik lagi ya. Kita bungkus dulu. Nah, oke. Nah, setelah di minus AC, posisinya kan sekarang gini, 17, ini 18, ini 17. Kemudian, mana lagi yang bisa kita kurangi kan gitu ya. Berarti kan masih ada jalur yang di atas 15 minggu, yaitu yang jalur atas ini 17 minggu, ini 18 minggu, dan 17 minggu. Nah, sekarang kita bedah lagi di bawahnya nih. Nah, possible path-nya apa aja. Tadi kan yang AC sudah, dan AC ini nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena kan sudah dipakai untuk yang di atas. Ya, CD, DJ, JKKI, IL, ini kan yang dari jalur ini ya. Kemudian tambahannya AB. Ya, oke. Kemudian tambahannya BE dan EF. Sementara yang lain ini FI sama AD ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak bisa dipercepat sesuai dengan data di atas. Itu ya Mas Mbak. Nah, dari sini kan teman-teman bisa lihat nih ya, bahwasannya setelah AC tadi dipercepat, nah kita pilih nih dari sini-sini yang paling bermanfaat yang mana? Cari nih yang biaya tambahannya paling kecil mana? Oh ini Pak, BE. Oke, kita pilih dulu BE. 680.000. Oke, BE mana? Setelah BO-nya kita kurangi, jalurnya tinggal gimana nih ya? Ini yang tadinya 17 jadi tinggal 16. Kemudian ini enggak, karena udah selesai. Ini enggak ada BO-nya, ini enggak ada BE, jadi masih 17 ya. Oke. Ini ya. Nah, ini kan masih 17 nih. Jadi masih ada, ini juga masih 16, masih semuanya di atas 15. Kita cari lagi nih. Dari aktivitas ini mana lagi setelah 680.000? Mana ya Pak? Apakah 800.000 ini bisa? Apa nih? AB? Apakah AB bisa? Apakah AB bisa? AB tidak ada di atasnya. AB. Oke, kenapa AB tidak kita pilih? Oh, kita pilih ini dulu. Setelah BE kita minus dulu EL, IL ya, IL dulu.
Kita lihat, karena dari ini yang persamaannya kan ada di IL ya, keempat-empatnya ini ada persamaan jalur yaitu IL. Keempatnya ada IL semua. Kita cari IL-nya mana? Oh ini Pak, IL. Ini berarti kudu wajib dipercepat. Meskipun biayanya 1,925. Ya. Setelah kita minuskan IL, maka yang tadi dari 16 tinggal 15 minggu, kemudian yang 17 tinggal 16 minggu ya, dan ini juga tinggal 16 minggu. Nah, berarti kan sekarang tinggal dua ini nih. ACD JKIL dan ADJ KIL. Sama-sama masih 16 minggu. Dari sini kita pilih nih mana yang bisa kita perpendek. Berarti kira-kira persamaannya ada di mana nih? Oh ada di itu Pak, ada di JK. JK mana JK? 925. Oke, 925 kita perpendek. 925.000. Nah, semuanya jadi 15. Ya. Nah, ada kalanya nanti, Pak, saya nggak mau milih JK dulu, saya coba dulu yang lain. Cari apa misalkan? Saya milih AB. AB sudah nggak perlu lagi karena yang di sini udah selesai. Setelah ada IL, AB nggak usah dihitung lagi ya. 15 minggu. Anda cari apa deh coba? Tinggal yang dua ini kan. AC kan udah nggak bisa. CD kan mahal malahan ya kalau mau perpendek DJ. DJ juga nggak DJ perlu nggak DJ? DJ juga mahal 1.100.000. Jadi lebih murahan JK ya. JK bukan Pak Yusuf Kala ya, tapi di sini jalur aktivitas J ke K. Sehingga di sini kita tahu setelah aktivitas JK kita percepat 1 minggu, maka keempat jalur ini sama-sama selesai dalam waktu 15 minggu. Nah, disinilah baru kita bungkus nih selesai semua. Tadi biayanya tinggal diperhitungkan ya. Berapa biayanya? Totalnya adalah 4.990.000 dari mana? Untuk yang crash time yang ini saja itu totalnya 3530. Sementara crash time yang pertama tadi yang memakai AC tadi, jalur AC ya, 1.450 sehingga totalnya ini 4.980. Sama dengan yang di bawahnya. Jadi yang di atas sebenarnya sama di bawah ya. Ini di bawah adalah penjabaran dari yang di atas ini. Nah, gampang ya Mas, Mbak. Ternyata tidak serumit yang kita bayangkan, tapi harus hati-hati dan sabar. Saya ulangi ya, untuk menghitung crash project ini, pertama-tama Anda harus lihat dulu nih ya, mana saja jalur-jalur yang waktunya di atas waktu yang crash time-nya tadi. Pasti jalur kritis pasti ikut ya. Sementara jalur yang penyelesaiannya sudah di bawah tadi 15 minggu nggak perlu otak-atik lagi. Oke. Pasti ada otak-atik dulu yang di jalur kritis. Jadi jalur kritis itu mana yang bisa Anda pangkas, Anda percepat dengan lihat kriterianya adalah biayanya paling sedikit tadi 725. Baru setelah itu kita sama-sama sandingkan nih berapa setelah AC tadi diperpendek, kira-kira jalur yang tersedia mana. Nah, kita bedah satu-satu tadi kan. AC, DC segala macam ya. Kita bedah satu-satu. Kemudian kita lihat persamaannya yang mana dulu, yang paling gampang kan ini mana setelah AC. Setelah AC kan ini tadi ya. Selesai kemudian apa lagi? Setelah BE ini. Ini sebenarnya juga bisa aja IL dulu ya. Setelah IL gimana, BE gimana, JK gimana. Bisa. Jadi kita paling gampang dan lihat persamaannya dulu. Ini yang paling banyak kan harusnya IL. Ini harusnya IL di sini dulu nih ya. Dikurangi IL seperti apa, nanti dikurangi BE seperti apa, dikurangi JK seperti apa. Nanti tahapannya akan sama ya. Itu ya kira-kira ya teman-teman, nggak usah panik. Ditekuni saja. Dan insya Allah dengan banyak latihan ini, teman-teman akan makin mahir untuk menggunakan, ini kan hanya tools saja, tools dalam sebuah ilmu manajemen proyek, bagaimana kita mengamati tiap aktivitas, dan bagaimana kita mengamati tiap biaya itu bisa kita efisiensikan berapa rupiah. Demikian penjelasan saya mengenai jalur PERT ya. Nanti kita akan kembali pembahasan untuk soal-soal berikutnya. Dan salam sehat selalu teman-teman semua ya. Good luck untuk ujian 2 pekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.